Saya nggak pingsan. Saya masih bisa lari, saya masih bisa teriak-teriak. Jadi di situ saya lihat, saya nggak ada pilihan lain kecuali ngelapor. Saya sebagai bapak yang merasa sangat terpukul terhadap kondisi anak perempuan saya yang mengalami KDRT. Nah, kalau dari saya sebagai mamahnya, saya hanya selalu berkali-kali saya bilang, saya hanya bisa bersyukur Vena selamat. Intinya ini saya jawab tegas karena mereka sudah berkali-kali membuat konferensi pers yang intinya membuat laporan polisi yang mengatakan seolah-olah laporan polisi itu tidak ada dasarnya. Ya jelas siapa yang mau ketemu. Itu kan sebagai orang tua ya, sebagai orang tua tentu punya kewajiban. Ketika anak-anaknya ada masalah, orang tua punya kewajiban untuk melakukan mendamaikan lah. Sebagai umat beragama, saya dan keluarga besar sudah memaafkan perlakuan KDRT yang menimpa anak perempuan saya. Tapi untuk proses hukumnya harus tetap berjalan terus sampai kepada pengadilan. Tentu itu kan yang selama ini kita sampaikan, bahwa kami juga sudah melakukan permohonan kepada pihak kepolisian supaya Pak Ferry dapat dipertemukan dengan Ibu V. Tetapi seperti statement dari kuasa hukum yang menyatakan tidak ada lagi pintu perdamaian, maka kita akan mengikuti proses hukum dengan sebaik-baiknya. Luka akan sisa trauma yang terus menyayat hati nampaknya masih dirasakan oleh Vena Melinda yang masih belum bisa lupa dari kejadian kekerasan yang menimpa dirinya. Dengan berurai air mata, Vena Melinda pun kembali menceritakan masa kelam di hadapan kedua orang tuanya. Setelah melewati pertimbangan yang amat panjang, nyatanya keputusan Vena untuk bercerai dengan Ferry nampaknya semakin nyata. Ya, hal itu dapat dibuktikan dari upaya pihaknya yang ternyata telah menyiapkan berkas gugatan perceraian yang nantinya akan langsung dilimpahkan ke pengadilan agama. Di tengah bergulirnya proses hukum yang saat ini masih terus berjalan, nyatanya berbagai upaya demi menuntaskan kasus dengan cara berdamai masih terus dilakukan oleh pihak Ferry Irawan. Walaupun hal tersebut nampak sia-sia pasca adanya pengakuan pihak Vena yang menolak untuk berdamai, hal tersebut bukanlah menjadi sebuah penghalang bagi pihak Ferry Irawan untuk mengajukan penangguhan penahanan. Lantas, seperti apakah jawaban pihak Vena akan adanya langkah yang dilakukan pihak Ferry? Dan alasan apakah yang membuat Vena Melinda ogah untuk menemui sang mertua yang ingin bertemu dengannya? Saksikan selengkapnya hanya di Cumicam In-Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumicam In-Depth kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Nampak masih merasakan sakit hati yang mendalam hingga rasa trauma berkepanjangan yang terus dirasa. Kini hal itu tampak terlihat dari gelagat Vena Melinda yang secara terbuka kembali mengadakan press conference untuk yang kedua kalinya. Turut mencurahkan isi hati serta kembali memflashback kejadian naas yang menimpanya, Vena Melinda tak kuasa menahan tangis di hadapan kedua orang tuanya yang juga turut hadir dan mendampingi sang anak beserta kuasa hukumnya. Merasa terpukul akan tindakan Ferry Irawan terhadap putri tercintanya, ayah serta ibunda dari Vena Melinda pun secara terbuka menegaskan dan meminta agar proses hukum kasus sang anak tetap berjalan dan mendapatkan keadilan seadil-adilnya. Lantas, seperti apakah jawaban pihak Vena Melinda pasca ramai adanya itikat ibunda Ferry untuk bertemu dengan dirinya? Dan seperti apa pula ungkapan rasa kecewa kedua orang tua Vena atas kejadian yang menimpa putri tercintanya? Saya nggak pingsan. Saya masih bisa lari, saya masih bisa teriak-teriak. Jadi di situ saya lihat,
Saya nggak ada pilihan lain kecuali ngelapor. Waktu Pak Januari bilang, Bu, Ibu ini masih internal suami istri, Ibu mau apa? Saya mau lapor. Saya mau visum. Tolong fotoin darah saya. Tolong selamatin saya mau lapor. Dibilang katanya kan saya memukul-mukuli diri sehingga saya berdarah sendiri. Sekarang saya dibilang mimis. Saya sebagai bapak yang merasa sangat terpukul terhadap kondisi anak perempuan saya yang mengalami KDRT. Sebagai seorang ayah, saya tentu meminta keadilan. Karena negara ini negara hukum, maka saya dan keluarga besar menempuh jalur hukum untuk mencari keadilan. Nah, kalau dari saya sebagai mamahnya, saya hanya selalu berkali-kali saya bilang, saya hanya bisa bersyukur Vena selamat. Intinya ini saya jawab tegas karena mereka sudah berkali-kali membuat konferensi pers yang intinya membuat laporan yang mengatakan seolah-olah laporan polisi itu tidak ada dasarnya. Ya jelas siapa yang mau ketemu. Apakah begitu sikap seorang ibu kalau memang sayang sama mantunya? Anda tahu sendirilah jawabannya lah. Itu kan sebagai orang tua ya, sebagai orang tua tentu punya kewajiban. Ketika anak-anaknya ada masalah, orang tua punya kewajiban untuk melakukan mendamaikan lah. Iya, saya pengen komunikasi, ya kan, bagaimana gitu saya sebagai orang tua, ya kan. Ya iyalah kecewa lah, soalnya saya orang tua, istilahnya kok nggak dihargain gitu. Sebagai umat beragama, saya dan keluarga besar sudah memaafkan perlakuan KDRT yang menimpa anak perempuan saya. Tapi untuk proses hukumnya harus tetap berjalan terus sampai kepada pengadilan. Biarlah ranah pengadilan nanti yang memutuskan hukuman apa yang harus diberikan sesuai dengan perbuatan. 6 bulan terakhir memang Ferry mulai menampakkan sifatnya Aslinya keluar. seperti kalau saya tidak menuruti bukan hanya masalah itu, misalkan masalah cemburu yang tidak mendasar, kadang-kadang kayak hal kecil yang sebetulnya tidak substansi untuk dipeributkan, termasuk tanggal 8 itu dia marah, atau misalkan saya bikin vlog dengan lawan jenis itu marah. Terlepas dari rasa trauma yang terus menghantui dirinya, nyatanya keputusan Vena Melinda untuk segera berpisah dengan Ferry Irawan bukanlah suatu isapan jempol belaka. Ya, hal tersebut dapat dibuktikan setelah ibunda dari Verrel Bramasta itu diketahui telah menyiapkan berbagai berkas yang akan dilimpahkan langsung ke Pengadilan Negeri Agama. Sontak, hal ini menjadi sebuah jawaban akan pilihan Vena yang telah memantapkan diri untuk segera berpisah dengan sosok pria yang awalnya ia percaya itu. Turut didampingi oleh sang kuasa hukum, Hotman Paris, maka seperti inilah bentuk klarifikasi pihak Vena Melinda terkait proses perceraian yang akan terjadi dalam waktu dekat. Sekali lagi, buat saya isu sudah qadarullah, sudah waktunya untuk menjadi seperti ini selesainya perkawinan saya dengan Ferry. Sekali lagi untuk cerai, alhamdulillah draftnya sudah selesai. Kemudian tinggal saya pelajari, insya Allah dalam waktu dekat saya tetap akan mengajukan cerai. Mereka tanda tangani perjanjian pranikah, artinya seluruh harta dari masing-masing, harta Vena adalah hak masing-masing, tidak sebagai harta godo gini. Alangkah baiknya kalaupun berpisah baik-baik, tidak menimbulkan masalah-masalah begitu loh. Nah, Pak Ferry sudah sampaikan, kalau memang sudah tidak bisa berdamai bersatu kembali, ayolah kita duduk bersama, berpisah secara baik-baik. Karena kan pertemuannya baik-baik, segala sesuatunya ada di digitalnya kan, ada jejak digitalnya lah. Mereka kan baik-baik, mesra begitu loh. Nah, sekarang ini kan ada masalah, alangkah baiknya ayolah sama-sama duduk, kalaupun harus berpisah dengan baik-baik. Itu yang disampaikan oleh Pak Ferry.
untuk sekarang perjanjian pranikah itu nggak ada kaitannya dengan perceraian, karena dalam proses perceraiannya dulu, baru kemudian kalau ada harta gono gini, baru disitulah dipersoalkan apakah ada perjanjian pisah harta atau tidak. Tapi ada hartanya nggak sih, Bu? Nggak apa-apa, jawab dulu lah. Ferry tahu lah. Tentu itu kan yang selama ini kita sampaikan, bahwa kami juga sudah melakukan permohonan kepada pihak kepolisian supaya Pak Ferry dapat dipertemukan dengan Ibu V. Tetapi seperti statement dari kuasa hukum yang menyatakan tidak ada lagi pintu perdamaian, maka kita akan mengikuti proses hukum dengan sebaik-baiknya. Ya niat baiklah dari keluarga Ferry ini lewat mami gitu ya. Pengenlah yang terbaik aja. Allah masih memungkinkan ya kan. Kita sih maunya yang baik-baik aja. Kalau saya nih pengennya ada yang rukun-rukun aja. Maksudnya nggak sampai ribut-ribut lah, sampai kayaknya seluruh Indonesia. Pokoknya apapun itu minta yang terbaik aja. Iya, pengennya yang terbaik. Kalau dikatakan niatnya seperti apa, saya selalu mengatakan begini loh. Paling tidak sebelum masuk ke proses hukum lebih jauh lagi, ada pertemuan dulu lah. Mungkin 1 kali, tidak langsung harus damai. Namanya juga pertemuan proses perdamaian. Tidak mungkin sekali ketemu bisa langsung damai. Paling tidak ada upaya yang dimulai begitu loh. Nah ini mungkin bagian dari upaya yang sedang dimulai. Tetapi apakah itu bisa atau tidak ya kita lihat nanti. Walaupun sudah ada statement tidak ada lagi perdamaian begitu loh. Tapi kan namanya juga upaya dari seorang orang tua. Apa salahnya itu dilakukan begitu. Terlepas dari adanya rintangan yang harus dihadapi oleh Vena Melinda, diketahui Ferry Irawan nampaknya masih terus mengupayakan sebuah keringanan akan hukuman yang terus membayang-bayangi Ferry. Sempat meminta akan adanya transparansi hukum. Kini pihak Ferry Irawan melalui Jeffrey selaku lawyer turut mengutarakan sebuah keinginan akan dikabulkannya penangguhan penahanan guna meringankan hukuman yang menjerat sang klien. Lantas, seperti apakah reaksi pihak Vena Melinda melihat pihak lawan yang hingga sampai saat ini masih ngotot untuk melakukan penangguhan penahanan? Kemungkinan besar dalam waktu dekat kasusnya akan limpah ke kejaksaan. Vena dan sekeluarga dan juga jutaan wanita di Indonesia menghimbau kepada Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan juga Kejari Surabaya agar jangan memberikan penangguhan penahanan, karena ini adalah simbol perjuangan dari para jutaan wanita atas perbuatan KDRT. Karena ini adalah simbol perjuangan dari para jutaan wanita atas perbuatan KDRT. Penangguhan penahanan belum dijawab oleh Kepolisian Polda Jawa Timur. Iya, kalau dikatakan stres atau depresi sih ada stresnya, karena tentu Pak Ferry sekali lagi tadi saya sudah sampaikan merasa terpukul lah dengan masalah yang sekarang ini ada. Saya sedih juga ya sebagai orang tua, ini ada apa gitu, kok sampai segini hebohnya. Saya bingung aja, kenapa gitu? Ya istilahnya kan belum, yang saya bingung ya, kok tiba-tiba ditahan gitu. Kok nggak maksudnya ada proses dulu ya, walaupun saya bukan orang nggak ngerti hukum. Mungkin maksud Mami nggak ada proses ketemu dulu, apakah gitu. bisa ada satu kesepakatan perdamaian, kok main-main tiba-tiba masuk gitu ya? Iya. Jadi nggak ada komunikasi ya. Allah masih memungkinkan ya kan. Kita sih maunya yang baik-baik aja. Kalau saya nih pengennya ada yang rukun-rukun aja. Maksudnya nggak sampai ribut-ribut lah, sampai kayaknya seluruh Indonesia. Pokoknya apapun itu minta yang terbaik aja. Iya, pengennya yang terbaik. Sekali lagi, buat saya itu sudah qadarullah. Sudah waktunya untuk menjadi seperti ini. Selesainya perkawinan saya dengan Ferry. Sekali lagi untuk cerai, alhamdulillah draftnya sudah selesai. Kemudian tinggal saya pelajari, insya Allah dalam waktu dekat saya tetap akan mengajukan cerai. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In-Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya.
Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.